나 혹시 몰라 경고하는데 잘 들어 지금 위험해. Tunggu iya nih lapar. Aduh udah malam nih. Sate enak kali ya? Sate. Hah? Oke oke. Tadi habis belajar berapa game ya? Iya, mana susah pusing. Tadi kita belajar apa ya? Kalau nggak salah memaksimalkan keuntungan si soldier ya dia peserta benar. Sate iya. Kayaknya bisa nih kita pakai melalui digital kabel. Iya, untuk memaksimalkan keuntungan sate ayam sama sate kambing. Iya, benar kita cari kombinasi porsi untuk menghasilkan keuntungan terbesar. Sip, betul tadi. Coba kita lihat ya udah Pak ya. Benar. Hai, kami dari Lagrang Group ingin menyajikan sebuah video yang berisi tentang aplikasi penggunaan program linear dalam kehidupan sehari-hari. Kalian udah lihat kan tadi cuplikan percakapan antara dua mahasiswi yang sedang lapar saat belajar? Lalu, mereka pergi ke tukang sate untuk makan. Terus, selagi menunggu pesanan yang datang, tiba-tiba terlintas di pikiran mereka untuk menggunakan program linear dalam memaksimalkan keuntungan penjualan sate. Wah, hebat banget ya. Terus setelah mereka makan dan melakukan wawancara, hasilnya adalah sebagai berikut. Pak Benny menjual dua jenis sate, sate ayam dan sate kambing. Satu porsi sate ayam dijual dengan harga Rp15.000. Sedangkan satu porsi sate kambing seharga Rp20.000. Untuk membuat satu porsi sate ayam, Pak Benny mengeluarkan biaya tetap untuk membeli daging seharga Rp4.000, bumbu seharga Rp1.000, arang dan tusukan seharga Rp400, dan biaya lontong seharga Rp500. Sedangkan, untuk membuat satu porsi sate kambing, Pak Benny mengeluarkan biaya tetap untuk membeli daging seharga Rp8.000, bumbu seharga Rp1.500, arang dan tusukan seharga Rp500, dan biaya lontong seharga Rp500. Namun, modal yang ia anggarkan adalah sebagai berikut. Rp160.000 untuk daging ayam dan daging kambing, Rp35.000 untuk bumbu, Rp14.000 untuk arang dan tusukan, dan yang terakhir Rp15.000 untuk lontong. Jika dalam satu hari Pak Benny dapat membuat hingga 30 porsi sate ayam dan 5 porsi sate kambing, kira-kira bagaimana ya kombinasi porsi sate ayam dan kambing yang harus dijual? Agar Pak Benny dapat meraup keuntungan dalam penjualan satenya dalam satu hari tersebut. Kita mulai dengan langkah pertama, yaitu apa? Penentuan variabel atau decision variable. Kira-kira nih ya, variabel yang tepat untuk memaksimumkan keuntungan penjualan sate itu apa ya? Gimana kalau jumlah porsi yang dijual dalam satu hari? Karena Pak Benny menjual dua jenis sate, yaitu sate ayam dan sate kambing, maka terdapat dua variabel yang bisa kita misalkan. Kita misalkan X adalah jumlah porsi sate ayam yang terjual, sedangkan Y adalah jumlah porsi sate kambing yang terjual dalam sehari. Gimana? Setuju nggak? Kemudian, langkah kedua adalah menentukan fungsi objektif. Tujuan kita dalam kasus Pak Benny kan memaksimalkan keuntungan penjualan sate ya. Nah, kira-kira kalau mau tahu keuntungan bersih, bagaimana ya? Konsep menghitung keuntungan adalah dengan mengurangkan pendapatan kotor dengan harga beli. Ternyata, pendapatan kotor yang Pak Benny dapatkan adalah Rp15.000 dikali dengan jumlah porsi sate ayam yang terjual, ditambah dengan Rp20.000 dikali dengan jumlah porsi sate kambing yang terjual.
Atau dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. 15.000 X ditambah 20.000 Y. Pak Beni mengestimasikan harga satu porsi daging ayam sebesar Rp4.000 dan harga satu porsi daging kambing dengan estimasi Rp8.000 per porsi. Hal itu dapat kita tuliskan menjadi 4.000 X tambah 8.000 Y. Kemudian, Pak Beni juga harus membeli bumbu kacang dan macam-macam bumbu lain dengan estimasi harga sebesar Rp1.000 per porsi sate ayam dan Rp1.500 per porsi sate kambing. Dengan kata lain, kita dapat menuliskannya menjadi 1000 X ditambah 1500 Y. Lalu, Pak Beni juga harus membeli arang dan tusukan kan? Dengan estimasi harga Rp400 per porsi sate ayam dan Rp500 per porsi sate kambing, yang dapat dituliskan menjadi 400 X ditambah 500 Y. Tapi ada hal lain juga yang tidak boleh dilupakan nih. Apa tuh? Lontong. Nah, Pak Beni kan harus beli lontong tuh. Ia mengestimasi harganya Rp500 per porsi sate ayam ataupun sate kambing. Jadi, kita dapat menuliskannya menjadi 500 X ditambah 500 Y. Maka, fungsi objektif dari Z akan maksimum jika pendapatan dikurangi dengan biaya pembelian daging, dikurangi dengan biaya pembelian bumbu, dikurangi dengan biaya pembelian arang dan tusukan, dan dikurangi biaya pembelian lontong. Atau dapat ditulis sebagai berikut. Lalu, Max Z disederhanakan menjadi, dengan demikian, fungsi objektif menjadi lebih sederhana dengan Max Z sama dengan 9100 X ditambah 9500 Y. Kendala pertama adalah pembelian daging mentah. Pak Beni hanya menganggarkan Rp160.000 untuk pembelian daging dan tidak boleh lebih. Lalu, kendala kedua itu apa ya? Ya, pembelian bumbu. Benar banget. Karena anggaran untuk pembelian bumbu hanya Rp35.000 dan tidak boleh lebih, maka kendala kedua dapat dituliskan dengan pertidaksamaan. Untuk pembelian arang dan tusukan, Pak Beni menganggarkan Rp14.000. 500 X ditambah 500 Y kurang dari atau sama dengan 15.000. Katanya, sesuai dengan video tadi yang udah dilihat, Pak Beni hanya mampu memproduksi sate ayam tidak lebih dari 30 porsi dalam sehari. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi X kurang dari atau sama dengan 30. Terus juga, ia hanya mampu memproduksi sate kambing tidak lebih dari 5 porsi. Atau dapat ditulis Y kurang dari atau sama dengan 5. Determining stand restriction atau menentukan batas tanda dari setiap variabel. Nah, kan kita tahu nih, variabel itu jumlah porsi sate yang diproduksi Pak Beni. Nah, mungkin gak sih kalau memproduksi itu bernilai negatif? Nggak mungkin ya. Produksi itu bisa aja bernilai 0, atau bisa juga produksinya lebih dari 0. Ya nggak tuh? Berarti kesimpulannya, untuk langkah ini kita menuliskan X lebih besar atau sama dengan 0, dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Berikut ini adalah tampilan awal GeoGebra. Lalu, kita ketikkan kendala pertama, yakni pertidaksamaan 4.000 X ditambah 8.000 Y kurang dari atau sama dengan 160.000. Dan berikut adalah hasilnya. Daerah yang diarsir merupakan daerah kemungkinan di mana hasil optimum akan didapat. Terus, sekarang kita ketikkan kendala kedua, yakni pertidaksamaan 1000X ditambah 1500Y kurang dari atau sama dengan 35.000. Irisan dari kedua daerah pertidaksamaan tersebut adalah daerah kemungkinan di mana hasil optimum akan didapat.
Lalu, kita ketikkan kendala ketiga yakni pertidaksamaan 400x ditambah 500y kurang dari sama dengan 14.000. Irisan dari ketiga daerah pertidaksamaan tersebut adalah daerah kemungkinan di mana hasil optimum akan didapat. Lalu, kita ketikkan kendala keempat, yakni pertidaksamaan 500x ditambah 500y kurang dari atau sama dengan 15.000. Irisan dari keempat daerah pertidaksamaan tersebut adalah daerah kemungkinan di mana hasil optimum akan didapat. Terus, kita ketikkan kendala kelima yakni pertidaksamaan x kurang dari sama dengan 30. Irisan dari kelima daerah pertidaksamaan tersebut adalah daerah kemungkinan di mana hasil optimum akan didapat. Terus nih ya, kita ketikkan kendala keenam, yakni pertidaksamaan y kurang dari sama dengan 5. Irisan dari keenam daerah pertidaksamaan tersebut adalah daerah kemungkinan hasil optimum akan didapat. Nah, terus jangan lupa untuk memasukkan sign restriction kita nih. Ingat kan tadi sign restriction-nya ada 2, yakni x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga daerah kemungkinan di mana hasil optimum didapat adalah daerah hasil dari irisan ke-8 pertidaksamaan, baik kendala maupun sign restriction. Hasil dari menggunakan metode grafik, kita dapat menyimpulkan bahwa daerah kemungkinan adalah daerah yang terbentuk dari trapesium siku-siku dengan titik pojok A 0,5, titik B 0,0, titik C 30,0, dan titik D 25,5. Lalu, bagaimana cara kita tahu solusi yang paling optimum di daerah trapesium itu? Caranya mudah kawan, yakni dengan membuat garis isoprofitnya sesuai dengan fungsi objektif yang kita miliki. Dengan fungsi objektif Z sama dengan 9100X ditambah 9500Y, kita boleh memilih sembarang titik nih dengan koordinat yang berada di dalam daerah trapesium tadi, atau biasanya disebut visible region. Terus, misalkan saya mau pilih titik 5,0, maka saya tandai titik 5,0 itu di dalam GeoGebra. Terus, apa hubungannya dengan fungsi objektif? Jadi gini ceritanya, kalau kita substitusikan titik tersebut ke dalam fungsi, hasilnya adalah Z sama dengan 9100 dikali 5 ditambah 9500 dikali 0. Dan hasilnya adalah Z sama dengan 45.500. Artinya, dengan memproduksi 5 porsi sate ayam dan 0 produksi sate kambing, atau tidak memproduksi sate kambing sama sekali, maka Pak Benny akan mendapatkan keuntungan hanya sebesar 45.500. Kecil banget ya, 45.500. Pasti ada yang lebih optimum lagi tuh. Jadi, dengan nilai Z sama dengan 45.500, maka kita punya persamaan kan? Persamaan baru yakni 45.500 sama dengan 9.100X ditambah 9.500Y. Dan persamaan itu merupakan sebuah garis yang disebut dengan garis isoprofit. Dalam praktiknya, kita harus menentukan gradien dari garis tersebut dengan memanipulasi bentuknya menjadi sebuah fungsi eksplisit Y sama dengan. Jadi, jika 45.500 sama dengan 9.100X ditambah 9.500Y, maka 45.500 dikurang 9.100X sama dengan 9.500Y. Lalu, kedua ruas dibagi dengan 9.500 dan hasilnya adalah 91/19 dikurang 91X per 95 sama dengan Y. Atau dibalik juga boleh, Y sama dengan min 91X per 95 ditambah
91/19. Dari situ, kita bisa tahu bahwa gradien isoprofit di kasus ini adalah koefisiensi X, yakni min 91/95. Dengan bantuan GeoGebra, sebenarnya kita bisa memasukkan persamaan Y sama dengan 91/19 dikurang 91X/95, atau bisa juga tuh kita nggak usah menyederhanakannya. Cukup memasukkan 9100X ditambah 9500Y sama dengan 45500. Lalu, otomatis GeoGebra akan menyederhanakannya menjadi 91X ditambah 95Y sama dengan 455. Nah, kedua ruas itu ternyata dibagi 100 tuh, makanya bisa jadi kayak gitu. Langkah berikutnya adalah menguji nilai di titik pojok dengan menggambarkan garis yang sejajar dengan garis isoprofit dan melalui titik pojok itu sendiri. Karena kita punya 4 titik pojok, titik A, B, C, D, maka kita harus membuat 4 garis dengan gradien yang sama dengan isoprofit atau sejajar dengan isoprofit, tapi melalui masing-masing titik A, B, C, D itu. Untuk garis yang sejajar dengan garis isoprofit dan melalui titik A 0,5, persamaan garisnya adalah 91X ditambah 95Y sama dengan 475. Dan hasil yang didapat adalah 475. Dan kita harus kalikan dengan 100 sama dengan 47.500. Kesimpulannya, jika Pak Bene memproduksi 0 sate ayam atau tidak memproduksi sate ayam sama sekali, tapi memproduksi 5 porsi sate kambing, maka keuntungannya hanya Rp47.500 saja. Pertanyaan saya adalah, kenapa harus dikali 100 ya? Menurut kalian kenapa? Ayo. Iya, benar banget. Koefisien X yang sesungguhnya adalah 9.100. Dan koefisien Y yang sesungguhnya adalah 9.500 sesuai dengan fungsi objektif. Tapi disederhanakan sama GeoGebra menjadi 91X ditambah 95Y. Artinya, nilai sama dengan 475 juga harus dikalikan 100 dan hasilnya menjadi 47.500. Sekarang, untuk garis yang sejajar dengan garis isoprofit tapi melalui titik B 0,0, persamaan garisnya menjadi 91X ditambah 95Y sama dengan 0. Dan hasil yang didapat adalah 0 dikali 100 tentu saja sama dengan 0. Kesimpulannya, jika Pak Beni tidak memproduksi sate ayam dan juga tidak memproduksi sate kambing, maka keuntungannya pasti Rp0. Kemudian, untuk garis yang sejajar dengan garis isoprofit tapi melalui titik C 30,0, persamaan garisnya menjadi 91X ditambah 95Y sama dengan 2.730. Dan hasilnya 2.730 dikali 100 sama dengan 273.000. Kesimpulannya, jika Pak Beni memproduksi 30 porsi sate ayam, tetapi tidak memproduksi sate kambing, maka keuntungannya hanya Rp273.000. Nah, yang terakhir nih, untuk garis yang sejajar dengan garis isoprofit dan melalui titik D 25,5, persamaan garisnya adalah 91X ditambah 95Y sama dengan 2.750. Dan hasil yang didapat adalah 2.750. Dikalikan dengan 100, hasilnya 275.000. Kesimpulannya, jika Pak Beni memproduksi 25 porsi sate ayam dan memproduksi 5 sate kambing, dan memproduksi 5 porsi sate kambing, maka keuntungannya menjadi Rp275.000. Wah, Betty banget ya. Tahu nggak Betty apa? Beda tipis. Jadi, antara produksi 30 porsi sate ayam dan 0 porsi sate kambing, dengan memproduksi 25 porsi sate ayam dan 5 porsi sate kambing,
itu beda untungnya tipis. Tapi tetap lebih untung yang 25-5, bukan 30-0. Gimana? Udah ngerti belum? Ya, semoga ngerti ya. Karena saya udah capek nih cuap-cuap dari tadi. Anyway, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya ataupun kedua teman saya ya. Nanti di akhir kami kasih kontak personnya. Oke? By the way, saya aus juga loh dari tadi cuap-cuap begini. Mana kedua teman saya lagi asik makan sate ayam, sate kambing tuh. Aduh, kalau begini kayaknya mendingan saya pamit dulu nih. Saya mewakili teman-teman saya dari Lagrang Group pamit undur diri karena saya mau ikutan nyicipin satenya Pak Beni. Semoga penjelasan singkat di atas bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.